Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nafiul Lubab MSI selaku dosen mata kuliah tafsir Tarbawi dan juga teman-teman PAIA yang saya cintai. Di sini saya kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Pendidikan Rasulullah dalam Perspektif Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Kelompok kami terdiri dari Minhatus Sa'adah NIM 12, Alfia Ainun Nikmah NIM 19, Raudatus Sayrah NIM 25, dan Izatun Nada NIM 26. Langsung saja kita masuk ke bab pendahuluan latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang pendidik dan peserta didik dalam mengembangkan potensi bawaan peserta didik sebagai upaya pendewasaan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Pendidikan adalah keniscayaan dalam pembentukan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam mencapai tujuan, pendidikan sudah barang pasti melalui proses transfer pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Kemudian di rumusan masalah kita akan membahas tentang yang pertama, bagaimana pengertian metode pendidikan menurut Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Lalu bagaimana konsep landasan Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Yang ketiga, bagaimana relevansi metode pendidikan dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Dan yang keempat, bagaimana implementasi metode pendidikan Rasulullah dalam perspektif Al-Maidah ayat 67. Langsung saja, yang pertama ada pengertian metode pendidikan Islam. Metode sendiri ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Sedangkan pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam PAI sesungguhnya adalah pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai Islami, baik yang bersumber dari ajaran Islam Al-Quran As-Sunnah maupun bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Metode pendidikan Islam ini juga diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada metode tabligh atau ceramah, metode pemberian janji, lalu ada metode diskusi, dan metode keteladanan dan juga metode tanya jawab. Selanjutnya B. Konsep landasan Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Yang pertama ada identitas Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yang ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surah Al-Maidah ini adalah surat yang kelima dalam Al-Quran, terdiri dari 120 ayat. Surat ini termasuk surah Al-Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan ijma' diriwayatkan bahwa surat ini diturunkan sekembalinya Rasulullah dari Hudaybiyah. Yang kedua, asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 67. Terdapat beberapa riwayat tentang asbabun nuzul turunnya surah Al-Maidah ini. Di antaranya dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasul pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku dengan risalah kerasulan. Hal tersebut menyesakkan dadaku karena aku tahu bahwa orang-orang yang mendustakan risalahku, Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikannya, dan kalau tidak Allah akan menyiksaku. Dalam Tafsir Al-Misbah karya Syekh Quraisy Shihab yang berpendapat bahwa Fakhruddin Ar-Razi mengenai ayat tersebut. Menurut Ar-Razi, ayat tersebut merupakan janji dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwa ia akan dipelihara Allah dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat tersebut juga tersirat makna bahwa
menyampaikan risalah merupakan perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada umatnya. Jika Nabi tidak menyampaikan risalah tersebut, maka termasuk orang-orang yang tidak menyampaikan amanat. Dalam ayat tersebut, redaksi yang digunakan adalah kata baligh. Kata baligh ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan pernyataan yang sangat jelas, apalagi bentuknya fi'il amar. Dalam tafsir Jalalain, lafaz baligh terselip kandungan jami' yang berarti seluruhnya. Dan juga terdapat dalam tafsiran Ibnu Katsir yang menjelaskan hal yang sama, yaitu menyampaikan seluruh yang diterima dari Allah. Berarti kata baligh dalam ayat tersebut berarti menyampaikan semua risalah yang telah Allah turunkan kepada Rasul. Nabi tidak boleh menyembunyikan sedikit pun dari risalahnya. Kemudian yang C ada munasabah ayat. Ayat ini yang telah lalu mengungkapkan watak golongan Yahudi yang lebih keji dari watak mereka yang telah diungkapkan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah bersikap kikir, tidak suka mengampuni dosa, dan sebagainya. Kemudian di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan wahyu yang telah diterima dengan tidak usah menghiraukan sikap orang-orang Yahudi yang memusuhinya. Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyeru mereka agar kembali tuntunan Taurat dan Injil agar mereka kembali beragama tauhid dan menempuh jalan yang benar sesuai tuntutan nabi-nabi. Kemudian D ada mufradat Quran surah Al-Maidah ayat 67. Arti baligh menurut Imam Al-Qurtubi lebih menempatkan pada proses penyampaian amanah kepada masyarakat. Dan kata baligh dalam bahasa Arab itu memiliki arti sampai mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Bila dikaitkan dengan qaul atau ucapan, kata baligh berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Karena itu prinsip qaulan balighan dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dan efisien ini sendiri dapat diperoleh bila memperhatikan pertama, bila dalam pembelajaran menyesuaikan pembicaraan dengan sifat umum, khalayak umum. Istilah Al-Quran fi anfusihim artinya penyampaian dengan bahasa masyarakat setempat. Yang kedua, agar komunikasi dalam proses pembelajaran dapat diterima peserta didik, manakala komunikator menyentuh otak atau akal, juga hatinya sekaligus. C. Analisis metode pendidikan menurut Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan amanah yang diberikan kepada umat manusia. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan atau menyertakan metode yang dapat digunakan Nabi Muhammad SAW dalam penyampaian amanah tersebut. Di antaranya metode tabligh atau sering disebut juga metode ceramah. Yang kedua, metode perintah dan larangan yang diambil dari kata baligh yang mengandung makna amar atau perintah. Metode ceramah atau tabligh adalah metode yang tertuang dalam pendidikan Islam. Metode ceramah adalah upaya yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara menyampaikan secara langsung materi-materi yang dikehendaki dengan tujuan yang juga sudah ditetapkan baik secara lisan maupun isyarat. Walaupun metode ini sering dianggap ketinggalan zaman atau sangat konvensional, tidak relevan dengan era informatika yang sangat canggih dewasa ini, akan tetapi metode ini sangat berperan dan dibutuhkan untuk tersampainya pesan keilmuan atau materi kepada peserta didik. Dengan begitu, metode ini masih tetap relevan dan perlu dipertimbangkan untuk dipergunakan dalam proses pendidikan hingga saat ini. Lalu selanjutnya dalam penafsiran Al-Misbah ayat
ini juga diperoleh sebuah metode pendidikan Islam, yaitu metode perintah dan larangan. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyampaikan amanahnya walaupun sedikit, ataupun hanya menunda waktunya untuk menyampaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai Rasul. Dari pemahaman ini dapat disimpulkan sebuah metode pendidikan Islam, yaitu metode perintah dan larangan. Sedangkan di akhir ayat tafsir Al-Misbah mengisyaratkan metode targhib dan tarhib atau pemberian hadiah dan ganjaran atau pemberian motivasi dan intimidasi. Metode ini secara tersirat dengan memberikan motivasi berupa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW secara khusus dan umatnya secara umum. Motivasi tersebut yakni Allah akan selalu memelihara Nabi dari gangguan musuh ketika dalam berdakwah, dan secara umum diperuntukkan bagi para pendakwah semua. Hadiah dalam pendidikan sekarang ini perlu untuk diberikan dengan ketentuan hadiah yang diberikan tidak selalu berupa benda-benda yang bernilai jual berharga maupun makanan, karena mengakibatkan timbulnya sifat komersial pada anak didik. Implementasi metode pendidikan Rasulullah dalam perspektif Al-Maidah ayat 67. Implementasi metode tabligh dalam konteks pendidikan diantaranya adalah bahwa guru harus menyampaikan ilmunya kepada siswa sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak boleh ada materi-materi yang seharusnya disampaikan tetapi tidak disampaikan. Guru harus selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya dari hari ke hari, yang pada ujungnya keilmuan tersebut diajarkan atau disampaikan kepada siswa-siswanya. Guru juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai metode atau strategi dalam menyampaikan materi. Karena sebaik apapun materi yang kita kuasai, kalau disampaikan menggunakan metode yang kurang tepat, maka pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan tidak utuh atau bahkan bisa keliru. Penyampaian materi juga harus humanis, artinya guru harus menghargai hak-hak siswanya, memperlakukan siswa sebagai manusia yang punya potensi untuk dikembangkan. Selain itu, guru juga harus punya kesadaran dan komitmen dalam dirinya bahwa ilmu yang mereka miliki adalah sebuah amanah Tuhan untuk disampaikan dan dipertanggungjawabkan kelak. Di pembahasan di atas mengenai metode pendidikan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67 dapat diambil kesimpulan beberapa poin bahwa di dalam surat Al-Maidah ini terdapat beberapa metode pendidikan, di antaranya metode tabligh dan juga metode perintah dan larangan yang diambil dari kata baligh. Dan yang kedua, terdapat beberapa penafsiran tentang Quran Al-Maidah ayat 67 ini, berasal di antaranya tafsiran dari Al-Azhar dan juga tafsir Al-Misbah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.